Ada satu kenyataan yang akhir-akhir ini hampir semua orang rasakan. Dompet makin tipis, harga barang makin naik, tapi pendapatan seringkali segitu-gitu aja. Saya yakin kamu juga merasakannya. Pergi ke warung, harga beras naik, listrik, gas, bahkan ongkos transportasi, semuanya pelan-pelan ikut mahal. Rasanya kita sudah bekerja keras, tapi hasilnya nggak sebanding. Di tengah kondisi kayak gini, wajar kalau kita sering merasa cemas. Apakah gaji bulan depan cukup? Kalau anak sakit gimana? Atau kapan bisa nabung kalau tiap bulan habis terus? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang muncul tiba-tiba bahkan sebelum tidur. Pikiran jadi penuh, hati jadi berat. Yang bikin situasi semakin sulit adalah kita sering terjebak dalam mindset lama. Mindset yang dulunya mungkin cukup untuk bertahan hidup di kondisi normal, tapi sekarang jadi penghalang buat kita berkembang. Misalnya, ada yang berpikir, yang penting kerja keras, rezeki pasti ada. Atau kalau belum kaya berarti kurang usaha. Padahal di tengah ekonomi yang makin kompleks, kerja keras saja nggak cukup. Kita perlu cara berpikir baru, pola yang lebih cerdas, agar bisa tetap bertahan, bahkan berkembang, meski situasi sedang sulit. Saya ingin mengajak kamu untuk berhenti sejenak, tarik napas, dan bertanya, kalau kondisi ekonomi ini berlanjut, bagaimana nasib hidup kita 5 tahun ke depan? Apakah kita akan terus ngos-ngosan mengejar kebutuhan, atau kita bisa menemukan jalan untuk lebih tenang dan terkendali? Dalam video ini, saya akan berbagi tentang 3 mindset finansial penting yang menurut saya bisa jadi pegangan. Mindset yang bukan sekadar teori, tapi hasil dari pengalaman pribadi. Jatuh bangun, bahkan rasa frustasi yang pernah saya alami. Karena saya percaya, kalau cara berpikir kita berubah, cara kita menghadapi masalah juga ikut berubah. Dan dari situlah pintu menuju solusi mulai terbuka. Kalau saya jujur, perjalanan finansial saya sendiri jauh dari kata mulus. Dulu saya termasuk orang yang sangat percaya dengan pola pikir sederhana. Kerja keras pasti berbuah hasil. Jadi saya habiskan waktu berjam-jam bekerja, lembur tanpa henti, bahkan sering mengorbankan kesehatan dan waktu bersama keluarga. Awalnya saya merasa bangga, karena setiap kali gajian, saya bisa bayar kos, makan enak sesekali, dan beli barang kecil-kecilan untuk diri sendiri. Rasanya stabil, tapi seiring waktu saya sadar ada yang salah. Waktu itu inflasi mulai terasa, harga kebutuhan pokok naik perlahan. Gaji saya memang naik tapi sangat kecil dibanding kenaikan harga. Uang yang dulu cukup buat 1 bulan, sekarang habis dalam 2 minggu. Saya mulai stres. Di satu sisi, saya sudah kerja keras, tapi kenapa rasanya hidup makin berat? Ada satu momen yang benar-benar membuka mata saya. Malam itu saya sedang menghitung sisa uang. Saya sadar, tabungan hampir nol, padahal usia sudah lewat 25. Saya sempat bertanya ke diri sendiri, kalau besok ada keadaan darurat, apa saya sanggup bertahan? Kalau saya tiba-tiba kehilangan pekerjaan, saya bisa hidup berapa lama? Pertanyaan itu menusuk sekali. Sejak malam itu, saya mulai mencari jawaban. Saya baca buku, dengar podcast, ikut seminar keuangan, bahkan ngobrol dengan orang-orang yang saya anggap lebih bijak secara finansial. Dari situ saya sadar, masalah saya bukan sekadar soal gaji kecil atau biaya hidup mahal. Masalah sebenarnya ada di mindset saya tentang uang. Selama ini saya pikir uang hanyalah alat untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Saya nggak pernah melihat uang sebagai sesuatu yang bisa dikelola dengan strategi. Saya juga sering terjebak dalam pola konsumsi impulsif. Begitu ada uang lebih, saya pakai buat hiburan, nongkrong, atau beli gadget. Seolah-olah uang itu hanya untuk membuat saya merasa lebih baik sesaat. Padahal, pola pikir seperti itu membuat saya jalan di tempat. Setiap bulan habis, lalu mulai lagi dari nol. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada persiapan. Perlahan, saya mulai mengubah cara pandang saya. Bukan hal mudah karena harus melawan kebiasaan lama. Saya belajar untuk lebih sadar terhadap pengeluaran, belajar melihat uang bukan hanya sebagai hasil kerja, tapi sebagai energi yang harus diatur arah alirannya. Saya belajar bahwa kerja keras tanpa strategi sama saja dengan mendayung perahu bocor. Seberapa kuat kita mendayung, tetap saja kita akan tenggelam kalau tidak menambal lubangnya. Dan inilah yang akhirnya membawa saya pada 3 mindset finansial penting yang akan saya bagikan nanti. Mindset yang membuat saya lebih tenang menghadapi ekonomi sulit, meski kondisi luar seringkali tidak bisa saya kendalikan. Saya ceritakan ini bukan karena saya sudah sempurna, saya pun masih belajar. Tapi saya percaya dengan membagikan perjalanan ini, mungkin kamu juga bisa menemukan titik balikmu sendiri. Karena seringkali perubahan besar dimulai dari satu kesadaran kecil, bahwa yang perlu kita ubah bukan hanya jumlah uang di dompet, tapi cara kita berpikir tentang uang itu sendiri.
Setelah melewati perjalanan panjang, ada 3 mindset finansial yang menurut saya paling penting untuk kita pegang, apalagi di tengah ekonomi yang makin sulit. Mindset ini bukan teori rumit, tapi pola pikir yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mindset bertahan, fokus pada kontrol bukan keluhan. Saat kondisi ekonomi berat, mudah sekali buat kita terjebak dalam keluhan. Harga semua naik, pemerintah nggak peduli, atau gaji kecil, bos nggak adil. Saya juga dulu begitu, tapi saya sadar, keluhan nggak membuat hidup saya berubah. Mindset pertama adalah kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Kita nggak bisa mengontrol inflasi atau harga pasar, tapi kita bisa mengontrol gaya hidup, pola konsumsi, dan keputusan finansial sehari-hari. Misalnya, dulu saya sering nongkrong di kafe 3 kali seminggu. Setelah sadar, saya kurangi jadi sekali saja. Selisih uangnya saya alihkan ke tabungan darurat. Hasilnya, saya jadi lebih tenang. Karena saya tahu, meskipun keadaan di luar memburuk, saya masih punya cadangan untuk bertahan. Bayangkan kamu sedang naik kapal di laut badai. Kita nggak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa memperkuat layar dan memastikan kapal tidak bocor. Itulah pola pikir bertahan. 2. Mindset bertumbuh, uang bukan hanya untuk dihabiskan, tapi dikembangkan. Banyak orang bekerja hanya untuk dapat gaji, bayar kebutuhan, habis, tunggu gaji lagi. Pola ini seperti hamster yang berlari di roda, capek tapi tidak pernah maju. Mindset kedua adalah lihat uang sebagai benih, bukan sekadar hasil panen. Kalau setiap kali dapat uang kita langsung habiskan, ya hidup akan terus sama. Tapi kalau kita sisihkan sedikit saja untuk ditanam, lama-lama bisa tumbuh. Contoh nyata, saya mulai dengan menabung kecil-kecilan, lalu belajar mengalokasikan sebagian untuk investasi yang sesuai kemampuan. Awalnya memang kecil, tapi seiring waktu, hasilnya mulai terasa. Yang terpenting bukan jumlahnya, tapi kebiasaan dan pola pikirnya. Saya suka mengibaratkan uang seperti air. Kalau terus-menerus dituang ke gelas, lalu diminum habis, ya hilang. Tapi kalau sebagian dialirkan ke waduk kecil, suatu saat bisa mengairi sawah yang lebih luas. Begitu juga dengan keuangan kita. 3. Mindset bijak. Nilai hidup. Lebih penting dari nilai uang, ini mungkin yang paling sering terlupakan. Kita terlalu sibuk mengejar uang sampai lupa bahwa uang sebenarnya hanyalah alat. Tujuan hidup kita bukan sekadar menumpuk angka di rekening, tapi menciptakan kehidupan yang lebih tenang, seimbang, dan bermakna. Mindset ketiga adalah ukur kekayaan bukan hanya dari uang, tapi dari kualitas hidup. Apa gunanya punya gaji besar, tapi kesehatan hancur karena kerja tanpa henti? Apa gunanya punya tabungan banyak, tapi hubungan dengan keluarga rusak karena kita terlalu sibuk? Saya pernah bertemu seorang teman lama. Dari luar, dia terlihat sukses. Mobil baru, rumah besar. Tapi saat ngobrol lebih dalam, dia mengaku merasa kosong. Dia nggak punya waktu untuk anak, bahkan sering sakit karena stres. Dari situ saya belajar, uang penting, tapi kalau kita tidak punya keseimbangan, semua itu terasa hampa. Jadi, 3 mindset finansial penting ini bisa diringkas sederhana. 1. Bertahan, kendalikan nih yang bisa dikendalikan. 2. Bertumbuh, jadikan uang sebagai benih bukan hanya hasil panen. 3. Bijak, ingat bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Kalau kita bisa memegang ketiga mindset ini, maka meski kondisi ekonomi sulit, hati kita lebih kuat, pikiran kita lebih tenang, dan langkah kita lebih jelas. Karena ujungnya bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mampu bertahan, bertumbuh, dan tetap bijak di tengah badai kehidupan. Supaya lebih jelas, saya ingin menceritakan 3 kisah nyata dari orang-orang yang saya kenal. Mereka menghadapi situasi berbeda, tapi masing-masing menunjukkan bagaimana mindset finansial bisa menentukan arah hidup. Kisah Rina. Mindset bertahan Rina adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil. Suaminya bekerja sebagai karyawan pabrik, gaji pas-pasan. Saat harga kebutuhan pokok naik, Rina sempat panik. Belanja bulanan yang biasanya cukup, sekarang tekor. Awalnya dia sering mengeluh. Semua makin mahal, gimana bisa bertahan? Tapi lama-lama Rina sadar kalau mengeluh nggak akan mengubah apapun. Dia mulai mengubah caranya mengelola rumah tangga. Pertama, dia mencatat semua pengeluaran. Dari situ ketahuan ternyata mereka sering jajan di luar, padahal biaya itu cukup besar. Rina lalu mulai masak lebih sering di rumah. Ia juga membuat daftar belanja yang lebih ketat, hanya beli barang yang benar-benar dibutuhkan. Hasilnya, pengeluaran mereka turun cukup signifikan. Sisa uang yang tadinya habis, sekarang bisa dialihkan ke tabungan darurat. Rina menunjukkan bahwa mindset bertahan bukan berarti hidup pelit, tapi berani mengendalikan
apa yang bisa dikendalikan. Kisah Andi, mindset bertumbuh. Andi adalah seorang freelancer desain grafis, pekerjaannya tidak stabil, kadang dapat proyek besar, kadang sepi. Dulu, setiap kali dapat uang, dia langsung foya-foya, beli gadget terbaru, nongkrong, atau jalan-jalan. Akibatnya ketika orderan sepi, dia kebingungan. Suatu hari Andi benar-benar kehabisan uang. Dia sampai harus pinjam ke teman hanya untuk bayar kontrakan. Dari pengalaman pahit itu, Andi mulai belajar melihat uang dengan cara berbeda. Setiap kali mendapat bayaran, dia sisihkan minimal 20% untuk tabungan dan investasi kecil. Awalnya terasa berat, tapi perlahan jadi kebiasaan. Dia juga mulai mengembangkan keterampilannya, belajar desain 3D, ikut kursus online, dan memperluas jaringan klien. Hasilnya, dalam 2 tahun pendapatan Andi bukan hanya stabil, tapi bertumbuh. Dari yang dulu selalu habis, sekarang dia punya portofolio dan tabungan darurat. Dia membuktikan bahwa mindset bertumbuh mengubah uang dari sesuatu yang cepat hilang menjadi benih yang bisa berkembang. Kisah Pak Darto. Mindset bijak Pak Darto adalah seorang pedagang sukses di pasar. Usianya 50-an, usahanya ramai, dan dia punya cukup banyak tabungan. Dari luar, kehidupannya terlihat mapan. Tapi ada satu hal yang membuat saya kagum, sikapnya terhadap uang. Suatu kali saya bertanya, "Pak, kenapa Bapak masih sering turun langsung ke lapak padahal bisa saja menyuruh anak buah?" Dia menjawab sederhana, "Saya bukan cari uang lagi, saya jaga relasi. Hidup ini bukan cuma angka di rekening, tapi rasa damai dan hubungan baik dengan orang sekitar." Pak Darto juga membatasi jam kerjanya. Walaupun bisa menambah penghasilan dengan kerja lebih lama, dia lebih memilih pulang lebih cepat untuk berkumpul dengan keluarga. Baginya, uang penting tapi tidak sebanding dengan kesehatan dan waktu bersama orang yang dicintai. Itu contoh nyata mindset bijak, tahu kapan cukup, dan mengingat bahwa tujuan akhir bukan sekadar kaya, tapi hidup seimbang. Dari kisah Rina, Andi, dan Pak Darto, kita bisa melihat bagaimana 3 mindset finansial itu bekerja. Rina bertahan dengan mengendalikan pengeluaran. Andi bertumbuh dengan menanam dan mengembangkan uang. Pak Darto bijak dengan menempatkan nilai hidup di atas nilai materi. Mereka bertiga bukan orang super kaya, tapi yang membuat mereka kuat menghadapi situasi sulit adalah cara berpikir mereka. Dan itu kabar baiknya. Mindset ini bisa dipelajari, bisa ditiru, dan bisa diterapkan siapa saja, termasuk kita. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Bukan sekadar mendengar cerita Rina, Andi, atau Pak Darto, tapi coba tarik garisnya ke dalam hidup kamu sendiri. Tanyakan perlahan ke diri sendiri. Apakah selama ini saya benar-benar bertumbuh atau hanya berputar dalam lingkaran yang sama? Apakah pekerjaan, usaha, atau rutinitas saya benar-benar membawa saya lebih dekat pada rasa aman atau justru bikin saya semakin lelah tanpa arah? Coba bayangkan kondisi kamu 5 tahun ke depan kalau tidak ada perubahan sama sekali dalam cara berpikir dan mengelola uang. Apakah kamu akan tetap tenang atau justru lebih cemas karena beban semakin berat sementara tabungan tetap tipis? Seringkali kita terlalu fokus mencari uang lebih banyak tanpa sadar bahwa yang perlu kita ubah pertama kali justru cara kita memandang uang itu sendiri. Kalau pola pikirnya masih sama, meskipun penghasilan naik, pola konsumsi kita juga ikut naik. Hasilnya, kita tetap berada di titik yang sama, habis-habisan, tanpa cadangan, tanpa pertumbuhan. Pertanyaannya, apakah kamu siap terus berada di pola itu? Atau kamu ingin keluar dari lingkaran yang menguras energi, tapi tidak pernah memberi ketenangan? Bayangkan kalau kamu mulai mengubah sedikit saja mindsetmu. Misalnya, mulai berani bilang, cukup untuk pengeluaran yang tidak penting, atau mulai menyisihkan Rp20.000 sehari untuk tabungan sekecil apapun, atau mulai memberi ruang bagi kesehatan dan hubungan pribadi bukan hanya angka di rekening. Apa yang akan terjadi dalam setahun ke depan? Bisa jadi kamu merasa lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih siap menghadapi badai ekonomi apapun. Karena sejatinya, kita tidak bisa selalu memilih situasi ekonomi di luar sana. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita menanggapinya. Jadi saya ingin mengajak kamu untuk benar-benar jujur kepada diri sendiri malam ini setelah menonton video ini. Tulislah di kertas, apa kebiasaan finansial saya yang membuat saya jalan di tempat? Apa mindset lama yang perlu saya tinggalkan? Dan apa langkah kecil yang bisa saya mulai besok untuk membangun mindset yang lebih sehat? Kadang kita menunda karena merasa perubahan itu harus besar. Padahal perubahan besar selalu lahir dari langkah kecil yang konsisten
Kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, ada 3 mindset finansial yang bisa jadi pegangan di tengah ekonomi sulit. Pertama, mindset bertahan, belajar mengendalikan yang bisa kita kendalikan, bukan hanya tenggelam dalam keluhan. Kedua, mindset bertumbuh, melihat uang sebagai benih yang harus ditanam dan dikembangkan, bukan sekadar habis untuk hari ini. Dan ketiga, mindset bijak, mengingat bahwa tujuan akhir bukan sekadar punya uang banyak, tapi hidup yang lebih tenang, seimbang, dan bermakna. Saya percaya ketika kita bisa memegang 3 mindset ini, kita tidak hanya bertahan dalam badai, tapi juga bisa melangkah dengan lebih yakin. Kita jadi lebih bijak dalam membuat keputusan, lebih tenang menghadapi tekanan, dan lebih punya arah dalam mengelola hidup. Saya tahu mungkin sekarang kondisi keuangan kamu tidak ideal, bisa jadi terasa berat, penuh tekanan, atau bahkan membuatmu putus asa. Tapi percayalah, perubahan selalu mungkin terjadi asalkan kita mulai dari satu hal, cara berpikir. Ingat, dompet kita memang bisa kosong, tapi pikiran kita jangan sampai kosong. Karena dari pola pikir yang sehat, tindakan-tindakan kecil akan lahir, dan dari tindakan kecil itu, hasil besar bisa tumbuh. Sebelum video ini selesai, saya ingin mengajak kamu untuk refleksi sekali lagi. Mindset mana yang paling kamu butuhkan saat ini? Apakah kamu sedang butuh bertahan, bertumbuh, atau lebih bijak dalam memandang uang? Tulis di kolom komentar pengalaman pribadi kamu. Bagikan cerita bagaimana kamu menghadapi tantangan finansial belakangan ini, dan apa langkah kecil yang ingin kamu lakukan setelah menonton video ini. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi untuk orang lain juga. Dan seperti biasa, kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak orang bisa belajar dan bertumbuh bersama kita. Karena pada akhirnya, kita semua sedang berjuang di jalannya masing-masing. Tapi dengan mindset yang tepat, perjalanan itu bisa terasa lebih ringan, lebih jelas, dan lebih penuh harapan. Sampai jumpa di video berikutnya.